Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait UTS dari mata kuliah analisa berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Ihwanul Hakim, MKOM. Nama-nama anggota kelompoknya, pertama ada Fitri Rahayu Ningsih, NIM 23040107030. Selanjutnya dengan saya sendiri Oka Maulana dengan NIM 230401010200024. Selanjutnya ada Maria Nasari Smurti dengan NIM 230401010102126. Selanjutnya terakhir ada Ratu Bilqis Mantika RO dengan NIM 2404010102003. Saya buat selanjutnya. Berikut untuk soal ujian yang tertera yang nantinya untuk poin 1 akan dibantu jelaskan dengan Kak Maria. Baik, Baik, terima Kak. kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab dari soal nomor 1, itu gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam rich picture diagram atau flow map atau flowchart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X. Nah, di sini kelompok kami menggunakan flowchart. Dan di sini kami sudah membuat flowchartnya sendiri, di mana flowchart ini menunjukkan proses administrasi dan pemeriksaan pasien di klinik X yang masih menggunakan sistem manual. Pasien baru harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu pasien, sedangkan pasien lama cukup menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi untuk pendaftaran ulang. Setelah itu, pasien menunggu di ruang tunggu hingga dipersilakan masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan diagnosis, dan menuliskan resep obat. Hasil pemeriksaan serta resep pasien dicatat dan disimpan secara manual oleh bagian administrasi sehingga dapat digunakan untuk kunjungan berikutnya. Sistem ini berulang setiap kali pasien datang berobat. Baik, sekian jawaban dari nomor 1. Berikutnya akan dijawab oleh Mas Maulana. Oke, terima kasih Kak Maria. Nah, untuk soal nomor 2, jika rekan-rekan diminta untuk membuatkan sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi pada klinik tersebut, buat sebuah analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user recruitment dan recruitment gathering. Jadi yang pertama sendiri ada analisa permasalahannya ketika memang tidak adanya sistem yang terkomputerisasi, eh, akar permasalahannya yang pertama akan kesulitan dalam pencarian data pasien secara cepat, terus resiko kehilangan atau kerusakan data rekam medik, terakhir tidak adanya integrasi antara bagian administrasi, medis, dan keuangan. Dengan kata lain, pendekatan analisa berorientasi objek diperlukan untuk memetakan sistem berdasarkan entitas nyata di klinik dan interaksinya. Proses ini juga memudahkan perancangan sistem secara modular, terstruktur, dan fleksibel. Selanjutnya, dari user recruitment, ini diperlukan karena perlu menyimpan dan mengelola data pasien serta rekam medik secara terstruktur. Terus mempermudah proses administrasi pendaftaran, pembayaran, dan pengarsipan. Terus mengintegrasikan proses antara dokter, petugas administrasi, dan kasir. Nah, yang terakhir meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data. Untuk user recruitment ini harus dipastikan melalui proses wawancara dan validasi bersama pengguna agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, yang terakhir sendiri dari poin user gathering, perlu diadakannya wawancara dengan dokter dan petugas administrasi untuk mengetahui alur kerja masalah serta kebutuhan mereka. Lalu membagikan kuesioner kepada pengguna atau pasien untuk mengetahui harapan dan masalah yang sering mereka hadapi. Karena proses rekrutmen gathering memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna secara nyata. Kurang lebih untuk soal dan jawaban nomor 2 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Bilkis. Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih Pak Maulana.
Baik, selanjutnya saya yang akan menjawab dan menjelaskan dari soal nomor 3 yang dimana gambarkan perencanaan sistem usulan dari rekan-rekan dalam diagram use case dan buatkan tabel penjelasan pada tiap case-nya. Di sini sudah terdapat gambar dari sistem klinik X di mana pasien itu melakukan pendaftaran online dan juga melakukan pembayaran. Di mana resepsionis nanti membantu untuk mencek-in-kan dan juga registrasi. Lalu di sini ada peran administrator untuk memanage pasien record dan juga memanage billing informasinya. Lalu ada dokter yang di mana dia juga bertanggung jawab untuk mendiagnosis pasien dan memberikan resep obat untuk pasien. Lalu farmasi di sini juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan resep pasien. Untuk di tabel sini terdapat tabel penjelasan untuk use case, siapa yang berperan, deskripsi singkatnya, precondition dan juga postcondition ya. Untuk yang pertama itu adalah pendaftaran online yang dimana yang berperan adalah pasien dan juga resepsionis. Deskripsi singkatnya, pasien melakukan pendaftaran secara online, termasuk proses check-in dan juga register. Preconditionnya, pasien mengakses sistem, dan postconditionnya adalah pasien terdaftar dan status kehadiran tercatat. Jika sudah check-in, resepsionis melakukan check-in pasien yang datang, lalu pasien telah mendaftar dan juga pasien menjadi statusnya menjadi check-in gitu. Lalu di register yang dilakukan juga oleh resepsionis, mendaftarkan pasien yang baru ke dalam sistem. Jadi preconditionnya pasien belum pernah mendaftar dan postconditionnya data pasien baru tercatat di dalam sistem. Lalu nanti ada use case pembayaran di mana ini yang berperan adalah pasien itu sendiri. Pasien membayar biaya layanan yang diberikan oleh klinik. Preconditionnya pasien telah menerima layanan dan postconditionnya pembayaran tercatat di sistem nantinya. Lalu nomor 5 itu ada memanage pasien record. Ini dilakukan oleh administrator itu untuk mengelola rekam medis dari pasien. Administrator ini login ke sistem dan nanti outputnya atau postconditionnya itu data rekam medis akan diperbaharui. Lalu untuk manage billing info itu juga dilakukan oleh administrator untuk mengelola informasi tagihan berdasarkan layanan pasien. Lalu untuk preconditionnya, eh, data layanan itu nanti tersedia, nanti informasi tagihannya juga tersedia di dalam sistem. Lalu nomor 7 itu ada diagnosis pasien yang diberikan oleh dokter. Nantinya adalah preconditionnya pasien yang telah check-in dan juga postconditionnya hasil didiagnosis dicatat dalam sistem. Dan terakhir itu ada resep pasien. Di sini yang berperan yaitu dokter dan juga farmasi. Dokter memberikan resep dan apoteker menyiapkan obat untuk pasiennya. Preconditionnya pasien telah didiagnosis dan juga postconditionnya pasien menerima obat dari farmasi. Segitu saja pemaparan untuk nomor 3. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Karahayu. Kepada Karahayu dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Kak Bilkis. Di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 4, yaitu membuat diagram activity dari sistem usulan yang telah dibuat. Nah, untuk diagram activity sendiri itu adalah diagram yang menggambarkan urutan aktivitas atau tindakan dalam sebuah proses atau sistem secara visual. Nah, untuk prosesnya di sini ada 5 peran dan faktor. Ada pasien, sistem, resepsionis, farmasi, dan dokter. Nah, eh, administrasi ini dimulai dari pasien mendaftarkan pemeriksaan. Jika pasien belum mempunyai kartu anggota, ia akan register dan melakukan pendaftaran online oleh sistem, yang kemudian dia mendapatkan kartu anggota dari resepsionis. Lalu setelah mendapatkan kartu, dia akan menunggu dan memasuki ruang tunggu. Nah, jika pasien sudah memiliki kartu anggota, ia akan langsung menunggu dan memasuki ruang tunggu. Yang selanjutnya, pasien akan diperiksa dan didiagnosis oleh dokter. Kemudian dokter akan membuatkan resep untuk pasien. Nah, selanjutnya sistem akan melakukan rekam data pasien. Nah, berikutnya pasien menerima resep, lalu pada farmasi ia akan menyiapkan obat yang telah diresepkan oleh dokter. Nah, selanjutnya sistem akan melakukan perhitungan biaya dan pasien akan menembus obat dan melakukan pembayaran.
Nah, pada proses terakhir, resepsionis akan memproses pembayaran dan penyerahan obat kepada pasien. Oke, sekian untuk jawaban dari nomor 4. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Oke, dari apa yang menjadi 4 poin yang ditanyakan dan dijawab, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Semoga apa yang kami informasikan bisa menjadi faktor pendukung belajar untuk rekan-rekan yang lainnya. Dan apabila ada kekurangan dalam hal ini, kami mohon maaf dan dapat dimaklumkan. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.